yang kita perlu hati-hati juga. Kalau tim yang menarik produk itu bisa berkembang. Tapi kalau brand yang menarik tim, itu bahaya juga, lama-lama capek brandnya. Halo calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SI Indonesia. Dalam episode kali ini saya bersama Sekjen AP3MI, Ibu Swati Lemansudi. Terima kasih. Apa kabar Pak Sam? Terima kasih. Selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Amin, sama-sama. Maaf lahir batin semuanya yang di rumah. Gimana Ibu, sudah aktif lagi kembali ke kantor? Kami kayaknya lebih panjang Pak liburnya. Lebih panjang ya. Di kantor kami akan aktif lagi tanggal 30 Pak Sam. Tanggal 30. Iya. Oke. Ya. Kita tahu AP3MI merupakan asosiasi pengusaha pemasok pasar modern Indonesia. Iya. Ya. Iya, betul. Nah, Ibu selain menjadi sekjen di AP3MI, juga Ibu bekerja nih Bu di satu perusahaan ya Bu ya, sebagai sales ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu bisa cerita nggak sedikit Bu mengenai pekerjaan Ibu sendiri? Terima kasih Pak Sam. Ya, saya Uswati. Saya bekerja di perusahaan namanya PT Varitina Pak. Perusahaan kami ini perusahaan asing Pak. Kami holdingnya ada di Singapura. Produk kami mungkin ada dilihat di sini yang dibutuhkan ibu-ibu Pak. Yeah. Jadi kalau ibu-ibu ingin cepat, ingin sehat, dan ingin enak Pak, lezat. Nah ini dijawab oleh Ayam Brand Pak. Kebetulan saya kerja di sini sebagai penanggung jawab di sales Pak di tempat kami. Dan saat ini secara brand kita sudah ada di seluruh Indonesia Pak Sen. Dan apalagi seasonnya Ramadan ini adalah seasonnya kami nih Pak. Iya, ya, benar. Betul. Nah untuk mungkin di sini teman-teman di rumah itu taunya Ayam Brand itu makanan kaleng. Tapi kita melihat bahwa kebutuhan saat ini untuk para ibu-ibu dan keluarga yang ingin sehat dan ingin praktis dan tentu saja ingin lebih lezat Pak. Nah saat ini Ayam Brand menjawab bisa enak kok. Sehat dan enak. Sehat dan enak gitu. Nah kita ada beberapa kategori sih Pak. Ada yang ikannya itu ada sardin, ada mackerel, dan ada tuna Pak. Di grup produk kita. Sebenarnya itemnya banyak sekali. Mungkin teman-teman di rumah suka melihat di supermarket. Jadi range-nya sangat banyak. Dan kita ada keluar sekarang coconut milk. Nah coconut milk yang praktis, yang memang rasa santan alami gitu. Nah, baru-baru ini saya boleh perkenalkan sedikit nggak Pak ya? Kami ada produk baru nih Pak. Ini produk baru yang kalau Lebaran semua orang bikin. Ada rendang, ada soto. Ini bumbu ya Bu? Ini bumbu instan Pak. Jadi bumbu instan ini rasa tradisional Indonesia. Jadi kita heritage Pak resepnya untuk tetap kita saat ini biasanya puasa itu semua mahal Pak. Mulai dari kebutuhan ibu-ibu, cabai yang ada di dalamnya, ada bawang dan lain-lain, itu kalau ngulek sendiri mahal Pak. Tapi kalau sudah tersaji dalam bentuk bumbu itu lebih praktis dan lebih efektif, lebih efisien. Nah dan tentu saja rasanya juga alami. Gitu. Ada di semua supermarket saat ini. Jangan lupa kita lagi buy one get one nih Pak. Gitu ya. Kesempatan Pak. Iya. Ya Ibu, bagaimana Ibu bisa membagi waktu di saat Ibu harus sibuk di asosiasi dan juga Ibu harus bertanggung jawab terhadap sales di perusahaan ya Pak ya? Iya, dua-duanya tentu kita harus menjalani dengan bijak Pak. Bagaimanapun saya sebagai seorang profesional tentu ada tanggung jawab yang besar yang ada di pundak saya yang saya harus pikul. Di tempat kami tentu pada saat jam kerja saya harus fokus. Fokus menjawab semua tuntutan dari manajemen dan tentu saja sebagai penanggung jawab sales yang ujung tombak ada di depan kita. Juga saya bawain semua distributor Pak. Nah itu
kita memang harus fokus, ada waktunya. Untuk di asosiasi biasanya kebetulan tadi pagi saya juga meeting Pak dengan pengurus inti via Zoom. Biasanya kita lakukan di hari Sabtu. Nah, Sabtu biasanya kalau nggak pagi ya sore. Nah itu intens kami koordinasi di pengurus AP3MI. Bagaimanapun AP3MI ini hadir Pak untuk kita adalah wadah daripada anggota kita adalah distributor Pak, seperti SAI, juga ada prinsipal industri, dan juga ada UMKM Pak. Jadi itu semua menjadi anggota kita, anggota AP3MI itu sekarang lebih kurang 150 perusahaan yang aktif, tentu banyak persoalan yang ada di dalam Pak. Nah kita juga mewadahi anggota kita untuk bekerja sama dengan partner kita. Siapa partner AP3MI? Itu retailer. Nah, retailer tentu hubungan kita adalah hubungan bisnis, bukan hanya retail modern, tetapi kami juga membawai juga distributor-distributor yang menjual produknya ke GT, Pak. Jadi bukan hanya modern, tetapi GT juga. Semakin kompleks nih persoalan yang ada di dalam. Jadi kami ingin selama ini mungkin orang melihat AP3MI hanya membela kepentingan pemasok. Saat ini kami bisa sampaikan bahwa AP3MI ini hadir untuk menciptakan bisnis yang saling menguntungkan. Untung bagi supplier, untung bagi retailer. Jadi kita ada di tengah. Dan kebetulan kami juga mitra dari pemerintah juga Pak, Kementerian Perdagangan. Pada saat Kementerian Perdagangan membuat regulasi terkait dengan perdagangan, itu AP3MI sebagai pelaku bisnis itu diminta untuk memberikan insight sehingga lebih applicable Pak apa yang menjadi regulasi dari pemerintah. Seperti itu Pak San. Lumayan ya Bu ya? Lumayan Pak. Tanggung jawab di asosiasi juga itu ya? Lumayan Pak, apalagi sekarang AP3MI ini kita berkembang Pak. Bukan hanya sebagai asosiasi, di bawah AP3MI itu ada PT juga Pak sekarang, namanya PT PPI. PPI ini di bawahnya ada 2 lembaga, juga ini untuk membantu teman-teman anggota sih Pak. Lembaganya ada lembaga pelatihan, namanya Lembaga Pelatihan Kerja, LPK Pak. Dan yang kedua ada lembaga sertifikasi, dan itu sertifikasi kita juga dari BNSP Pak. Jadi kita udah mendapat legalitas, sehingga teman-teman di sini mungkin punya SPG, punya tim sales, mulai salesman, supervisor, supply chain, dan lain-lain. Kita bisa membantu untuk mensertifikasi itu, gitu Pak. Sehingga kita ingin tenaga penjual kita menjadi tenaga-tenaga yang handal Pak. Gitu. Nah Ibu, kalau misalnya Ibu di sales juga udah cukup lama ya Bu ya? Lumayan Pak. Kira-kira kendalanya apa sih Bu sebagai seorang sales Bu? Kendala pasti ada Pak. Jadi kalau menurut saya kendala itu banyak sektornya ya Pak. Ada kendala kalau umumnya orang kendala di pemasarannya. Ada kendala juga dengan selaku prinsipal, ada kendala dengan distribusi atau distributor. Tentu ada kendala juga dengan produksi Pak, tergantung kita melihatnya dari sisi apa. Tapi kalau saya melihat bahwa saat ini untuk kita sebagai prinsipal itu sudah lebih mendapat tempat di hati retailer Pak, khususnya AP3MI ya Pak. Jadi kalau untuk sebagai seorang sales, kendala kita juga mungkin ada di tim. Jadi kita coba, karena head di sales itu pasti mewarnai timnya kan Pak. Seorang leader menurut saya bagaimana dia memainkan peran dalam membawa tim sesuai dengan objektif perusahaan. Mau merah ya kita yang merahin, mau biru kita yang biruin gitu. Lebih ke situ sih Pak. Jadi di mana tim kita harus berjalan sesuai role. Dengan tentu saja ada fleksibilitas sesuai dengan kondisi yang saat ini ada, baik itu marketnya di MT maupun marketnya di GT. Masing-masing punya kendala sendiri Pak. Mungkin kalau zaman dulu kita kendala dengan misalnya trading term. Tapi sekarang kita lebih kendala mungkin juga dengan service level. Kendala juga mungkin dengan bagaimana, kalau menurut saya lebih melihat itu peluang Pak. Peluang bagaimana kita dengan retail itu
menciptakan kolaborasi. Sehingga kita nggak ngelihat lagi, oh retail itu hanya ingin untung dari kita. Tetapi kita melihat, yuk sama-sama dong kita untung. Win-win lah. Win-win, sehingga kita, ayo kita collab. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita ke depannya harus lebih seperti itu, Pak Sam. Ibu, ini masih dalam suasana Lebaran. Nah, kalau misalnya Ibu bisa cerita nggak sedikit mengenai brand Ibu nih, Ayam Brand. Apakah memang terlihat konsumen memang saat di Lebaran ini tingginya, atau memang sebenarnya stabil aja nih Bu penjualannya Bu setelah Lebaran ini? Khusus untuk produk kami Pak, karena memang produk Ayam Brand ini kan bisa masuk ke semua level food Pak. Bisa masuk ke Chinese food, ada jagung dan lain-lain, ada jamur, itu masuk ke Chinese. Bisa juga masuk ke Indonesian food, Asian food. Jadi kalau untuk Lebaran ini tepat sekali Pak, kami punya rendang, punya opor, semua rumah kayaknya kalau Lebaran tuh bikin opor dan rendang Pak. Nah Ayam Brand menyediakan, kami punya santan itu temanannya adalah opor dan rendang. Dan kita juga punya koktail Pak, koktail ini suguhan Lebaran, suguhan puasa. Jadi memang kalau kita lihat trennya di sales Pak, itu Lebaran adalah peak-nya. Tapi setelah itu apakah drop sekali atau masih? Setelah itu sih sebenarnya karena produk kami relatif loyalitas customer-nya kan tinggi Pak. Karena Ayam Brand di premium produk, jadi kita nggak drop sekali sih tidak. Kita menjaga sales itu di average Pak, after Lebaran. Dan kita menjaga tidak ada return dari retail pada saat after Lebaran. Mungkin teman-teman yang di kategori lain, problemnya besarnya di situ tuh Pak. Misalnya biskuit, sirup, dan lain-lain. Itu biasanya after Lebaran, returnnya yang bikin pusing gitu loh. Itu tapi kita untuk makanan kaleng dan untuk bumbu, santan relatif no return lebih stabil. Seperti itu Pak. Nah Ibu sebagai Sekjen AP3MI ngelihat daya beli konsumen nih sekarang gimana nih? Apakah memang ada mungkin sedikit penurunan atau stabil? Kalau kita lihat di kuartal 1 ini Pak, karena sepertinya untuk di kuartal 1 itu kita numpuk ya Pak agenda-agenda. Pertama kita lihat di Natal, Tahun Baru, itu kan masuk lah, endingnya kan ke awal tahun gitu. Terus kita masuk ke festifnya coklat di kalau anak-anak muda Valentine, ya kan. Setelah itu masuk Ramadan, Pak. Itu semua di Q1. Jadi saya ngelihat di Q1 ini kita cukup bagus sih. Nah, yang perlu PR mungkin untuk kita adalah Q2, Q3. Nah, kalau Q4 nanti udah masuk trennya lagi kan, masuk Tahun Baru, Natal, dan lain-lain. Nah mungkin yang PR buat kita nih para pemilik brand dan supplier serta distributor, itu di Q2, Q3 kita harus pandai-pandai mencari program yang bagus untuk kita bisa melakukan sesuatu mungkin collab Pak. Collab dengan retail, collab dengan brand lain, misalnya kita dengan ada beberapa retail yang saya lihat melakukan itu cukup bagus. Jadi ada memang satu brand yang menjadi traffic builder-nya Pak. Kita tebengin dengan yang memang item lain. Misalnya beli A, produk A-nya premium atau produk A-nya fast moving. Kita tebengin dengan produk B sehingga produk A itu bisa dibeli dengan harga lebih murah. Sehingga itu juga membantu untuk tren kita nggak terlalu anjlok. Menurut saya di Q2, Q3 itu kita harus betul-betul berkonsentrasi untuk menjaga tren kita nggak turun. Gitu sih Pak. Bu, terakhir Bu. Ya Pak Sam. Apa yang bisa Ibu bagikan nih, tips untuk menjadi seorang sales yang handal Bu? Iya, kalau menurut saya kita sebagai seorang sales itu dari mana sih datangnya sales? Ada dua kalau menurut saya. Satu dari sisi vertikal dan horizontal. Vertikalnya dari mana? Tentu saja sales itu berkembang dari pertumbuhan produknya. Yang kedua,
dari sisi horizontal pertumbuhan distribusinya. Tipsnya adalah untuk teman-teman yang bergerak di bidang sales, kejar dua itu. Jadi distribusi dan marketing adalah satu keping mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Kita bertambah item, kita menambah volume, dan kita menambah distribusi. Untuk teman-teman di distribusi dan sales, tentu saja kita kadang-kadang terlena, Pak. Saya banyak melihat brand-brand yang cukup kuat, tetapi brand yang menarik salesnya, bukan tim yang menarik produknya. Nah, ini ada dua hal yang kita perlu hati-hati juga. Kalau tim yang menarik produk itu bisa berkembang. Tapi kalau brand yang menarik tim, itu bahaya juga, lama-lama capek brandnya. Jadi dua-duanya menurut saya, kita sebagai seorang sales, kita harus tumbuh bersama dengan berlari bersama, letakkan target di depan, kita kejar terus. Dan tentu saja jangan jadikan beban. Kadang-kadang karena biasanya apa yang kita sukai, belum tentu itu menjadi objektif. Objektif yang harus kita capai kadang-kadang harus mengorbankan kesenangan kita. Lebih ke situ mungkin Pak Sam. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu atas sharingnya. Ya. Ibu ya. Ada kenangan. Terima kasih banyak Ibu. Pak Sam. Waduh, saya dapat plakat. Terima kasih SAI, semoga SAI bisa maju, berkembang ke depan. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak Sam. Oke. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Sekjen AP3MI, Ibu Uswati Lemansudi. Semoga podcast kali ini juga bisa memberikan inspirasi dan wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast SAI Indonesia selanjutnya. Salam calon pemimpin.